Tapi walaupun anak-anak sudah mempunyai pemahaman yang bagus dan sopan santun yang bagus. Bagaimana nggak bagus? Beliau tidak menjawab karena di syarahnya disebutkan beliau nggak menjawab karena ada sahabat yang lebih tua di situ. Jika beliau menjawab, kan bisa menimbulkan rasa malu pada para sahabat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Nu'man Arim bin Al-Fadl qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf bin Mahaka an Abdullah bin Amr qala takhallafa 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fa adrakana wa qad arhaqatna as-salatu wa nahnu natawadda'u faja'alna nasmahu 'ala arjulina fanada bi'ala sawtihi wailun lil a'qabi min nar marratayn aw thalathan. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Arim bin Al-Fadl berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Bishr dari Yusuf bin Mahak dari Abdullah bin Amr berkata, Nabi Muhammad SAW pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan hingga beliau mendapatkan kami sementara waktu sholat sudah hampir habis. Maka kami berwudu dengan hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi Muhammad SAW berseru dengan suara yang keras atau suara yang tinggi, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Beliau menyuarakan itu hingga 2 atau 3 kali. Sahih Bukhari hadis ke-58. Pada hadis yang ke-58 ini menceritakan bahwa Rasulullah meninggikan suaranya ketika menasehati para sahabat yang tidak sempurna dalam membasuh kaki ketika berwudu dengan ancaman neraka. Rasulullah memang selalu berteriak saat berkhutbah, apalagi saat berkhutbah jika itu menjelaskan tentang kiamat, baik neraka atau kiamat. Bahkan di dalam khutbah di suatu kesempatan Rasulullah itu sangat mengeraskan suaranya ketika menjelaskan tentang kiamat hingga orang di pasar di luar masjid itu sampai mendengarnya. Itu dalam suatu riwayat diceritakan seperti itu. Tapi tidak teriak asal-asalan, maksudnya memang beliau sangat menekankan bahwasanya ini hal yang sangat penting yang bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ismail bin Ja'far an Abdullah bin Dinarin an Ibnu Umar qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari syajaratan la yasqutu warquha wa innaha matalul muslimi. Fahaddithuni ma hiya? Fa waqa'a an-nasu fi syajaril bawadi. Qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlatu. Fastahyaitu thumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah? Qala hiya an-nakhlatu. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara pohon ada pohon satu yang tidak jatuh daunnya, dan itu adalah perumpamaan bagi seorang Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, katakanlah padaku, pohon apakah itu? Maka para sahabat beranggapan bahwa yang dimaksud adalah pohon yang berada di lembah. Abdullah bin Umar berkata, aku berpikir dalam hati pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku malu mengungkapkannya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pohon apakah itu? Maka beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, itu pohon kurma. Sahih Bukhari hadis ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Khalid ibnu Mukhladin, haddatsana Sulaiman, haddatsana Abdullah bin Dinarin an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna minasyajari syajaratan la yasqutu warquha wa innaha mathalul muslimi. Hadithuni ma hiya? Qala fa waqa'a an-nasu fi syajaril bawadi. Qala Abdullah fa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlatu. Fastahyaitu thumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah? Qala hiya an-nakhlatu. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad, telah menceritakan kepada kami Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya di antara pohon ada satu pohon yang daunnya tidak terjatuh,
dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim. Nabi Muhammad SAW bertanya, "Katakanlah padaku, pohon apakah itu?" Maka para sahabat beranggapan bahwa yang dimaksud adalah pohon yang berada di lembah. Abdullah bin Umar berkata, "Aku berpikir dalam hati bahwa pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku malu mengungkapkannya." Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, pohon apakah itu?" Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, "Pohon kurma." Sahih Bukhari, hadis ke-60. Pada hadis yang ke-59 dan 60 ini menceritakan bahwasanya Rasulullah memberikan pendidikan kepada para sahabatnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya pertanyaan dalam hadis ini. Waktu itu di sana ada sahabat Abu Bakar, Umar dan lain-lain, dan ada satu sahabat namanya Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, anak dari sahabat Umar bin Khattab. Waktu Rasulullah memberikan pertanyaan, ada sebuah pohon, satu pohon yang daunnya nggak pernah jatuh. Itu pohon apa? Para sahabat mengira bahwasanya itu pohon-pohon yang di lembah. Pohon-pohon yang di lembah. Kemudian sahabat Ibnu Umar ini sudah memperkirakan ini pohon kurma, tapi beliau tidak menjawab. Kenapa tidak menjawab? Karena beliau malu. Kenapa bisa malu? Karena sahabat-sahabat yang lain di situ adalah sahabat-sahabat yang sudah tua, sahabat-sahabat yang sudah senior. Sedangkan waktu itu sahabat Ibnu Umar masih berumur 10 tahun, berarti masih anak-anak. Tapi walaupun anak-anak sudah mempunyai pemahaman yang bagus dan sopan santun yang bagus. Bagaimana nggak bagus? Beliau tidak menjawab karena di syarahnya disebutkan beliau nggak menjawab karena ada sahabat yang lebih tua di situ. Jika beliau menjawab, kan bisa menimbulkan rasa malu pada para sahabat yang lain. Secara nggak langsung bisa menjatuhkan. Nah, sahabat yang sekecil ini, yang usia sekecil ini, sudah bisa mempunyai pemahaman yang sedalam itu. Sudah mempunyai kesopanan, sopan santun yang sedalam itu. Berarti memang pendidikan Sayyidina Umar ini memang bagus ke putra beliau. Seperti itu. Nah, sahabat Ibnu Umar karena malu maka beliau diam saja, tidak menjawab. Kemudian para sahabat memang tidak tahu, kami tidak tahu ya Rasulullah, pohon apa itu? Setelah para sahabat bertanya, maka Rasulullah pun menjawab bahwasanya itu pohon kurma sesuai dengan perkiraan sahabat Ibnu Umar. Dan sahabat Ibnu Umar tetap diam, tidak mengatakan iya saya tadi memperkirakan jawabannya seperti itu, tidak begitu, tetap diam sampai pulang. Lalu sahabat Ibnu Umar berkata pada ayahnya, ayah aku tadi memperkirakan bahwasanya itu pohon kurma, seperti itu. Di sana di sini di cerita ini para ulama juga akhirnya memperbolehkan mengungkapkan prestasi kita, mengungkapkan skill kita kepada orang tua atau pada sekitar, nggak apa-apa. Agar dipuji orang tua nggak apa-apa. Yang penting niat Allah itu tetap ada. Itu ada yang berpendapat seperti itu untuk memberi motivasi dan menyemangati diri. Ada yang berpendapat seperti itu, mengacu kepada sahabat Ibnu Umar yang menceritakan kepada ayahnya. Tapi karena sahabat Umar ini memang sangat menganggap rendah pada dunia itu di mata beliau tidak ada harganya, beliau hanya menjawab, aku pikir unta yang berharga. Nah, seperti itu jawaban beliau ketika Ibnu Umar mengatakan jawabannya seperti itu, sudah memperkirakan kurma. Jawaban Sayyidina Umar hanya menjawab seperti itu, aku pikir unta yang berharga, seperti itu. Nah, kenapa di sini sahabat Ibnu Umar sangat menjaga perasaan para sahabat? Ya karena beliau memang tahu sedari kecil memang sudah mempunyai perasaan kesopanan yang sangat bagus. Bahkan sahabat Ibnu Umar ini adalah sahabat yang paling ingin meniru seperti Nabi Muhammad, ingin meniru sekecil apapun. Bahkan disebutkan satu riwayat, sahabat Ibnu Umar waktu kecil melihat Nabi Muhammad pernah berteduh di suatu pohon. Nah, ketika beliau sudah besar dan berjalan-jalan bepergian, berhenti hanya untuk berhenti di pohon itu karena ingin meniru Rasulullah. Seperti itu. Sedetail apapun yang beliau ketahui Rasulullah pernah begini, maka Ibnu Umar ini
akan menirunya, karena beliau sangat ingin sekali meniru apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Seperti itu. Kembali ke hadis ini. Hadis ini Rasulullah mengungkapkan kaum muslimin itu ibarat kurma. Seorang muslim itu seperti kurma. Karena di riwayat lain disebutkan, kenapa pohon kurma? Karena pohon kurma ini sudah diberkahi oleh Nabi Muhammad. Pohon ini, kata Nabi, sudah kuberkahi dengan doaku, sebagaimana aku telah memberkahi kaum muslimin dengan doaku juga. Nah, di sini disebutkan juga di riwayat yang lain bahwasanya orang mukmin itu, di riwayat yang lain menyebutkan mukmin ya, orang mukmin itu seperti pohon kurma. Kalian bisa kalian bisa mengambil berkah dari sana. Artinya bukan mengambil berkah, artinya mengambil manfaat dari pohon kurma itu. Nah, jika sudah seperti itu, kita seharusnya sebagai seorang yang muslim atau mukmin harus mengijabah doa Nabi ini. Harus membuktikan doa Nabi ini, bahwasanya doa ini memang ada di dalam hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara menebar kebaikan di sekitar kita, memberikan manfaat di sekitar kita. Sebagaimana sabda Nabi, orang mukmin itu seperti pohon kurma, kalian bisa mengambil berkah dari sana. Kita harus menebar kebaikan dan harus memberi manfaat kepada sekitar. Kenapa bisa pohon kurma? Karena pohon kurma ini adalah pohon yang sangat kuat. Bagaimana tidak kuat? Pohon kurma ini tidak mati, hidup di gurun pasir, di Arab sana hidup, gitu. Sangat kuat berarti. Bahkan di suatu riwayat disebutkan pohon kurma ini tidak akan mati kecuali ditenggelamkan, baru bisa mati pohon kurma itu. Dan atau akarnya yang dimatikan, baru pohon kurma itu bisa mati. Nah, pohon kurma ini bermanfaat semuanya. Dari buahnya bisa kita makan, bijinya bisa dibuat untuk makanan ternak, batangnya juga bisa dimanfaatkan, daun-daunnya juga bisa buat atap rumah waktu itu, dan serabutnya juga bisa dibuat tali. Seperti itu. Jadi kita harus bermanfaat dalam segala hal, semampu kita lah. Skillnya kita apa, kita harus bermanfaat di situ. Kurang lebih seperti itu menurut pengertian hadis ini. Di syarahnya seperti itu juga disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laits an Sa'id huwa Al-Maqburi an Syarik bin Abdullah bin Abi Namr annahu sami'a Anas bin Malik yaqulu bainama nahnu julusun ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid dakhala rajulun ala jamalin fa anaqahu fil masjid thumma aqalahu thumma qala lahum ayyukum Muhammadun wa Nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaqi'un baina dhahranayhim faqulna hadha ar-rajulu al-abyadu al-muttaqi'u فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة قال الله نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال رجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورأي من قومي وأنا صمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر ورواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Sa'id Al-Maqburi dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad SAW di dalam masjid, ada seseorang yang menunggangi unta datang lalu menambatkannya di dekat masjid, lalu berkata kepada mereka, para sahabat, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Pada saat itu Nabi Muhammad SAW bersandaran di tengah para sahabat, lalu kami menjawab, orang ini yang berkulit putih yang sedang bersandar. Orang itu berkata kepada beliau, wahai putra Abdul Muttalib,
Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya, aku menjawabmu." Maka orang itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Aku bertanya kepadamu persoalan yang mungkin berat buatmu, namun janganlah kamu merasakan sesuatu terhadapku." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tanyalah apa yang menjadi persoalanmu." Orang itu berkata, "Aku bertanya kepadamu demi Robmu dan Rob orang-orang sebelummu, apakah Allah yang mengutusmu kepada manusia seluruhnya?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Demi Allah, ya benar." Kata orang itu, "Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami sholat 5 waktu dalam sehari semalam?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Demi Allah, ya benar." Kata orang itu lagi, "Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami berpuasa dalam sebulan selama setahun?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Demi Allah, ya benar." Kata orang itu lagi, "Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya mengambil sedekah dari orang-orang kaya di antara kami, lalu membagikannya kepada orang-orang fakir di antara kami?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Demi Allah, ya benar." Kata orang itu, "Aku beriman dengan apa yang engkau bawa, dan aku adalah utusan kaumku. Aku Dhaman bin Sa'labah, saudara dari Bani Sa'ad bin Bakar." Begitulah kisah tadi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Musa bin Ismail dan Ali bin Abdul Hamid dari Sulaiman bin Al-Mughirah, dari Sabit, dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW. Sahih Bukhari, hadis ke-61.